Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Kamis 30 November 2023. Saya Pendeta Paben Sumitres TH mengajak kita bersama-sama mengawali hari ini dengan renungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis dari kitab Zakaria pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau berikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kami renungkan, kami pahami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Dengan perikop penyingkiran berhala dan nabi palsu, pedang menimpa umat baru. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, "Janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta." Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, "Aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil." Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, "Bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini?" Lalu ia menjawab, "Itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku." Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Zakaria pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 pada pagi hari ini menceritakan tentang suatu nubuatan, yaitu nubuatan mengenai Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Ayatnya yang pertama, di mana dikatakan bahwa keturunan Daud yang dijanjikan akan membasuh dosa dan kecemaran Yerusalem. Israel perlu pemulihan dari dosa. Jadi dalam nas kita saat ini dapat kita lihat bahwa Allah sendirilah yang akan menguduskan umatnya dari segala bentuk kecemaran, khususnya dari penyembahan berhala yang menjadi penyebab utama keberdosaan mereka. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Jadi segala bentuk berhala dan nabi-nabi harus dilenyapkan sama sekali. Bahkan nabi-nabi palsu
ini akan diperhadapkan pada suatu kondisi yang mana membuat mereka tidak bisa bertahan. Mereka juga akan ditentang oleh keluarganya sendiri. Bahkan mereka pun akan dipermalukan karena dustanya, dan dengan sendirinya mereka menyangkali kenabian mereka yang palsu. Demikianlah keadaan umat Allah yang akan dikuduskan, yaitu terlepas atau dibebaskan dari kecemaran penyembahan berhala. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengudusan Allah bagi umat Israel ini tentu tidak terlepas dari yang namanya pengujian, bahwa bangsa Israel akan diuji. Dapat lihat pada ayat ke-7 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-9. Bahkan dalam kondisi mereka tanpa gembala, umat Tuhan tentulah akan mudah terlihat, mudah untuk dikenali mana domba yang liar dan mana yang taat, mana yang percaya, mana yang tidak percaya. Bahkan dikatakan dalam nas kita, ada 2/3 dari umat ternyata domba liar, sedangkan 1/3 dari mereka akan masuk ke dalam pencobaan, dalam pengujian, yaitu dalam api pemurnian, sehingga sampai akhirnya mereka akan tampil sebagai umatnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas kita pada pagi hari ini dari kitab Zakaria pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kepada kita pun diperhadapkan suatu bagian yang memperlihatkan bagaimana Allah begitu sangat rindu untuk memulihkan keadaan umatnya. Karena kasihnya, demikian juga Dia merindukan, juga rindu untuk memulihkan kondisi dan keadaan kita. Dia juga rindu untuk agar kita tetap setia di dalam Tuhan. Allah menginginkan totalitas penyembahan kita hanya mengarah kepadanya. Karena itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal karena kasihnya. Bapak, Ibu, saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun demikian kita masih sering gagal dan seringkali mendukakan Tuhan. Bahkan kita pun seringkali tidak menjadi jemaat yang atau orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Bahkan ada banyak orang-orang percaya yang masih percaya kepada ilah-ilah lain atau berhala-berhala, yang tentunya semuanya itu bisa menjauhkan fokus kita dari kebenaran dan tujuan Allah. Misalnya melalui hal-hal di sekitar kita, materi atau harta, ataupun keinginan-keinginan yang menguasai seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, kasih yang Allah berikan, kasih yang besar itu yang dikaruniakan kepada kita sebagai orang-orang percaya, ya, mari kita merespon dengan mengerahkan totalitas hidup kita hanya kepadanya. Bahkan dalam sepanjang hari ini yang tentunya akan kita jalani dengan berbagai aktivitas, pekerjaan, bahkan juga pelayanan, dan biarlah kita merespon semuanya itu dengan melakukan kehendak Tuhan dalam ketaatan dengan kesungguhan. Kita boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kita, bahkan keberadaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan untuk hidup dalam kekudusan dengan menjauhkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kami mohon Roh Kudus-Mu meneguhkan agar senantiasa selalu berpengharapan di setiap keadaan hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami renungkan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Kembali Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap kehidupan jemaat Tuhan di mana saja berada, agar disertai oleh Roh Kudus-Mu dalam menjalani sepanjang hari ini. Kami dijaga dan diberkati senantiasa. Demikian juga tugas, pekerjaan, dan pelayanan yang akan dilakukan kembali. Tuhan menyertai supaya semuanya dilaksanakan dengan sukacita, diberikan kesabaran dan hikmat jika kami menghadapi segala ujian dan cobaan. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat GKE Bukit Nyumbung dan jemaat GKE Trans Bahito. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberkati seluruh jemaat Tuhan di sana. Engkau menguatkan dan meneguhkan mereka supaya semakin setia menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati persekutuan jemaat GKE Bukit Nyumbung dan jemaat GKE Trans Bahito dan setiap pelayanannya sehingga semakin bertumbuh dan maju. Berkati pelayan Tuhan yang ada di sana, baik pendeta, penetua dan diakon, MPH, dalam mereka menjalankan tugas pelayanan agar dilaksanakan bersama-sama, saling menopang, sehingga jemaat boleh dilayani dengan baik dalam kasih Tuhan. Keluarga, tiap keluarga, bela kasih-Mu selalu tinggal dalam kehidupan mereka, selalu bahagia, dan dicontoh dan teladan di keluarga yang selalu memancarkan terang kasih Kristus. Begitu juga segala pekerjaan jemaat Tuhan, baik jemaat GKE Bukit Nyumbung dan jemaat GKE Trans Bahito. Dalam penyertaan Tuhan, Engkau buat semuanya berhasil, semuanya dapat dikerjakan dengan baik. Demikian juga setiap rencana mereka, Tuhan turut campur tangan sehingga mereka dapat mewujudkan setiap harapan-harapan mereka. Begitu juga Bapa, dalam tantangan, pergumulan, Engkau menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan mereka sehingga mereka boleh melewati semuanya dengan sukacita dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk resort GKE Prukcahu, juga seluruh jemaat-jemaat yang ada di kawasan resort GKE Prukcahu. Engkau memberkati penata layanan yang dilakukan, bahkan program kerja, sehingga semuanya dilaksanakan dengan baik, saling menopang dalam pertolongan Tuhan. Kau memberkati MPH, pendeta, pikaris, penginjil, mahasiswa PIGI, penetua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah dalam pimpinan-Mu, Engkau memampukan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menurut talenta karunia yang telah Engkau anugerahkan, baik dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kami cintai. Berkati PJ Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya. Demikian juga di PRD Kabupaten Murung Raya, Tuhan menolong mereka. Juga memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan, supaya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga Kabupaten Murung Raya menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, makmur, dan berkeadilan menuju Murung Raya Emas 2030. Kami serahkan kabupaten kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami Bapa, dan doa ini kami serahkan dalam satu nama,
yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi Engkau lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.